Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan Korps Polonia yang dikasihi dan diberkati Allah. Kita jumpa lagi lewat ibadah yang akan kita ikuti bersama. Kiranya acara ini pun juga mempermuliakan dan membesarkan nama Tuhan Allah yang telah menang bagi kehidupan kita orang percaya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu berterima kasih untuk kepercayaan yang Allah berikan bagi kami hidup di hari yang ke-19 dari bulan April tahun 2020 ini Bapak. 1 minggu lamanya Tuhan telah berkati kami, rumah tangga kami, pekerjaan dan aktivitas kami di rumah, dan juga kegiatan-kegiatan kami yang lain. Kami boleh ada di sini beribadah kepada Allah yang hidup dalam nama Yesus. Turunlah atas kami sekalian anugerah dan sejahtera-Mu Bapa, memimpin dan memberkati ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Ibadah ini kami serahkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat satu nyanyian dengan judul Sebab Dia Hidup. Sebab Dia hidup. Kita menyanyi bersama-sama ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, dan apa yang seterusnya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhan, Kau telah mati, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi chordnya. Sebab Dia hidup, ada hari
dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hidup yang Allah anugerahkan bagi kami dalam nama Yesus. Karena Engkau hidup, ada jaminan hari esok. Ada masalah-masalah yang kami hadapi di dunia ini, bahkan di Indonesia. Ada penyakit virus corona yang membuat banyak orang takut dan sudah memanggil banyak orang tinggalkan dunia ini menghadap takhta hadirat Allah. Ada banyak yang masih dirawat di rumah sakit. Dan kami berdoa kiranya Allah tolong para medis yang membantu para pasien yang sedang menderita. Supaya dengan pertolongan Tuhan, obat-obatan yang diminum, istirahat, dan lain-lainnya, para pasien dijamah dan disembuhkan dalam nama Yesus. Para dokter, para medis yang lain yang membantu kesembuhan para pasien, Tuhan juga kuatkan mereka dan berkati mereka. Mereka juga ada banyak yang telah meninggal, ada yang juga sakit. Tuhan Allah tolong supaya mereka tetap semangat dalam melayani pekerjaanmu. Sekali lagi jamah mereka juga dan kuatkanlah mereka Bapa. Kami juga bersyukur di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup ini, sakit penyakit, bencana alam, gempa bumi, dan lain-lain. Di dalam Kristus ada jaminan. Dan kami memuji Tuhan untuk kuasa-Mu yang kami dapat dalam nama Yesus yang bangkit itu. Kuatkan kami Bapa, supaya kami tetap teguh di dalam iman kami kepada Allah di dalam nama Yesus. Dan dengan kuat kuasa Roh Kudus, Tuhan tolong kami untuk tetap hidup menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk berkat-berkat Tuhan bagi kami sampai hari ini. Kami memuji nama-Mu Tuhan untuk semuanya. Kami akan membaca, kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berbicaralah bagi kami. Nyatakan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri untuk melayani, Tuhan kuduskan dan Tuhan pakai. Dan lewat firman ini Allah berbicara. Allah berbicara kepada kami yang mendengarnya. Supaya dengan kuasa Tuhan kami tidak hanya mengerti kehendak Allah, tapi kami mau bertumbuh di dalam iman, harap dan kasih kami kepada Allah. Di tengah-tengah dunia yang Allah anugerahkan bagi kami. Singkapkanlah keajaiban-keajaiban-Mu, rahasia-Mu Bapa lewat firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman ini menjadi berkat bagi kami. Telinga kami Tuhan bukakan untuk peka mendengar suara-Mu. Hati kami Tuhan bajak dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga bibit firman Tuhan ini akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami menjadi berkat, dan dengan pertolongan Tuhan firman ini menghidupi akan iman kami di dalam dunia yang sebentar lagi akan berakhir ini Bapak. Berbicaralah lewat bibir hamba-Mu yang berdosa ini.
Kuduskan dan pakai hamba-Mu, supaya hamba-Mu layak di hadapan Allah juga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melihat pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari Mazmur pasal yang kedua. Mazmur pasal yang kedua. Kita baca bersama-sama saudara-saudara. Raja yang diurapi. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkataan yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dan yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau telah meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Demikian jauh hasil pembacaan kita pada pagi hari ini, saudara-saudara. Berbahagialah kita yang mendengar kebenaran firman Allah ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita lihat nyanyian yang berikut, saudara-saudara. Nyanyian nomor 33. Nyanyian nomor 33 kita menyanyi bersama-sama. Mari bersama memuji dengan lekatu, ibu hati dan mereka patuh kesukaan. Haleluya, pujilah ganti kita. Haleluya, 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 amin. Yesus patut akan terima hormat dan pujian, kuasa dan pemerintahan padanya diberikan. Haleluya, pujilah Tuhan mati ganti kita. Haleluya, 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 amin. Segala bangsa
terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi dan selamat Paskah bagi kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Ya, puji nama Tuhan. Tuhan sudah berkati kita dan sayang kita sampai hari ini tanggal 19 April tahun 2020. Kita telah dipercayakan oleh Allah hidup dengan berkat-berkat yang Tuhan telah karuniakan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden itu, karena melanggar perintah Allah, manusia memiliki insting dasar sampai saat ini, yaitu berontak melawan Allah. Dan pemberontakan itu terjadi, saudara-saudara, bukan saja secara individu atau pribadi, tapi pemberontakan itu juga merupakan pemberontakan kelompok. Ya. Tapi juga ada kelompok-kelompok orang yang memberontak kepada Allah. Dan saudara-saudara, pemazmur berkata dalam pembacaan kita tadi, bahwa juga para penguasa-penguasa bangsa-bangsa bermufakat mengancungkan tinjunya kepada Allah. Ya, penguasa-penguasa bangsa-bangsa bermufakat mengacungkan tinjunya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, gambaran paling jelas dari pemberontakan manusia ya melawan Allah ialah terjadi kepada Yesus. Kepada Yesus yang kita masih ada dalam suasana Paskah itu. Kalau saudara lihat dalam Injil Matius pasal 27 ayat Matius 27 ayatnya yang ke-15 ya. Ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22 dikatakan di situ, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada hari-hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka telah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka berseru, Ia harus disalibkan. Saudara-saudara, hebat kan? Ya, bayangkan saudara,
Yesus yang benar disalahkan. Yang terkenal kejahatannya itu Barabas. Ayat 16 dari Matius 27 tadi. Dilepaskan, dibebaskan oleh kelompok orang banyak. Apakah orang banyak itu sudah tidak punya mata yang dapat melihat mana baik, mana benar, mana baik, mana jahat, mana salah, mana benar? Ataukah bagaimana? Sehingga mereka dengan teganya menyuarakan bersama-sama supaya Yesus Juru Selamat itu disalibkan. Barabas si pemberontak dan penjahat kelas kakap itu dibebaskan. Sekali lagi ini semua terjadi supaya saudara dan saya yang berdosa ditebus oleh Allah. Ya, ditebus oleh Allah karena pemberontakan dan kejahatan kita sekalian. Dan saudara-saudara, Matius 27, kembali kita lihat ayat yang keempat. Yudas yang menjual Yesus itu pun berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan, saudara perhatikan, karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Yudas menyadari kekeliruannya, Yudas menyadari kesalahannya. Itu sebabnya dia bilang, aku telah menyerahkan orang yang tak bersalah. Istri Pilatus pun berkata kepada suaminya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Ayat 19b dari pasal 27 Injil Matius. Saudara-saudara, dia disiksa, Yesus disiksa, Yesus diludahi, Yesus ditusuk rusuknya di atas kayu salib. Dia yang mati, apakah tetap tinggal dalam kubur sampai membusuk? Saudara-saudara, mari kita lihat dan buka kesaksian Alkitab tentang Yesus yang disalibkan dan mati itu. Alkitab berkata apa? Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Markus 16 ayat 6. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Lukas 24 ayat 5 sampai 6 berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Haleluya. Dan Yohanes 20 ayat 9 berkata, sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, keempat kitab Injil dengan jelas menyaksikan bahwa Yesus tidak ada di kuburan. Dia telah bangkit. Haleluya. Bapak Ibu, dengan kenyataan kalau Yesus bangkit dari maut dan menang atas kuasa dosa, membuktikan kalau sia-sialah semua pembangkangan dan pemberontakan manusia terhadap Allah. Allah telah membangkitkan Yesus dan melantik dia menjadi raja yang menang. Betapa sengit dan kuatnya manusia melawan Allah. Fakta, kalau Allah lah yang menang. Dan itu tidak dapat dipungkiri. Alkitab menyaksikan kepada saudara dan saya bahwa ia telah bangkit. Yesuslah raja yang menang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan.
saya menghimbau kita sekalian untuk tunduk dan mengakui Dia daripada kita mempertahankan kebodohan dan kebebalan hati kita. Kalau itu terus kita pertahankan, kebodohan dan kebebalan hati kita, saudara-saudara, Allah akan menertawakan kita. Saudara-saudara, tidak hanya itu. Kalau kita terus mempertahankan kebodohan dan kebebalan kita, kita pasti akan binasa. Sebab tanpa Dia, saudara tidak akan mengalami kehidupan yang kekal itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pemazmur mengundang semua manusia untuk datang kepadanya. Ya, pemazmur mengundang semua manusia datang kepadanya. Kenapa? Mazmur 2 adalah Mazmur Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Dalam bahasa Yunani, kata Mesias diterjemahkan dengan kata Kristus. Dari sinilah dikenal sebutan Kristus yang menjadi salah satu gelar dari Yesus Tuhan kita. Karena Dialah yang dipilih Bapa. Karena Dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dunia ini. Saudara-saudara, dari pembacaan kita tadi, Mazmur pasal 2 ayat yang ke-9 berkata, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi. Gada menjadi gambaran kekuasaan dari seseorang yang sedang memerintah dengan kekuatan dan kewibawaan penuh. Gada juga menjadi gambaran dari teror yang paling mengerikan kepada tindakan Allah yang mematahkan pemberontakan raja-raja di bumi. Seperti yang terdapat dalam Yesaya 10 ayat yang ke-5 yang berkata, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarah. Gada besi itu juga dapat menjadi gambaran dari penghiburan. Gada besi itu juga dapat menjadi gambaran perlindungan dan keamanan bagi mereka yang taat dan patuh kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, gambaran ini sudah diceritakan terus-menerus secara mendetail dalam Mazmur pasal 23. Bahwa di dalam lembah yang paling gelap sekalipun, kata pemazmur, jalan sempit yang penuh dengan bahaya dan pemangsa yang mengintai, pemazmur berkata, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 4 dari Mazmur 23. Saudara-saudara, itu sebabnya ya saya sekali lagi mengimbau jemaat Tuhan, saudara-saudari sekalian, ya jangan kita berkeras dan membangkang, melawan dan menolak Yesus. Dialah Mesias yang bangkit dan menang atas maut. Mari kita lihat Ibrani. Ya. Ibrani pasal 13, Ibrani 3. Ibrani pasal yang ketiga ayat 12 sampai 15. Ibrani pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Waspadailah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak
punya, yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Itulah supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegemaran. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegemaran. Bapak Ibu saudara-saudara, tunduklah kepadanya. Tunduklah kepadanya. Karena apabila saudara dan saya tunduk kepada Dia, maka kita akan memperoleh kebahagiaan kekal. Mazmur 2 ayat 12b. Tunduk kepadanya, maka kita beroleh bahagian di dalam Kristus. Ibrani 3 ayat 14. Tunduk kepadanya, maka kita akan beroleh kediaman dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 6. Tuhan memberkati kita. Dan sekali lagi, selamat Paskah. Amin. Mari kembali kita berdoa, Bapak Ibu. Di dalam anugerah Allah yang telah berbicara kepada kami, kiranya Allah materaikan firman-Mu ini. Dan dengan kuasa Roh Kudus kami mengerti kehendak Tuhan Allah. Dan dengan tuntunan Roh Kudus kami mau hidup dalam kemenangan dari Yesus terhadap maut atas kehidupan kami orang percaya. Dan dengan kemenangan itu juga kami dapat mengalahkan semua daya iblis yang datang menyerang, yang datang menggoda kita untuk juga meninggalkan iman atau hidup tidak memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, kiranya kuasa kebangkitan menjadi bagian hidup kami, orang percaya. Biarlah kuasa kebangkitan itu menjadi pegangan kehidupan kami dalam mengisi hari-hari yang Tuhan percayakan bagi kami ini, Bapa. Tuhan, terima kasih 1 minggu lamanya Allah telah berkati jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami, cucu kami yang Tuhan telah berkati menambah setahun usia lamanya. Vanessa Lasut yang Tuhan sudah berkati, kami berdoa kiranya Allah berkati masa depan anak ini. Berkati papa mamanya dalam mencari nafkah. Bapak Rio Lasut dan Bu Arum. Tuhan terima kasih karena sampai saat ini pun Allah tidak tinggalkan mereka. Berkati keluarga Pak Agus dan Ibu Desi Lasut sebagai opa dan oma yang Tuhan karuniakan dalam nama Yesus. Berkati kehidupan mereka juga. Berkati rumah tangga keluarga besar Lasut. Keluarga besar Lasut Sekeram. Dan kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih. Tuhan berkenan menambah setahun usia bagi cucu dari Pak Agus dan Ibu Desi, anak daripada Rio dan Arum, yang Tuhan tambahkan setahun usia beberapa hari yang lampau. Serahkan kehidupannya,
Kami serahkan kedua kakaknya juga ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk jawaban-jawaban doa yang Allah kabulkan kepada jemaat-jemaat Tuhan Korps Polonia. Terima kasih untuk lawatan Allah bagi Ibu Eti Pekanusa. Beberapa hari yang lampau mengalami kecelakaan lalu lintas, disambar oleh motor, boleh dilawat dan dijamah oleh Allah. Ibu Hagar juga yang sakit, juga kakinya Tuhan juga pulihkan dalam nama Yesus. Kami juga berterima kasih, Tuhan juga sudah hentar Ibu Adela Pikoli bersama dengan anaknya dari Semarang, boleh tiba lagi di Jakarta ini dengan pertolongan Tuhan Allah. Terpujilah namamu Bapa. Bapa di surga, kami serahkan sekali lagi pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Jangan tinggalkan kami. Dan kalau Tuhan berkenan, tolonglah Bapa, supaya virus corona ini dapat diangkat dari dunia ini, khususnya di Indonesia. Berkati pemerintah negara kami, berkati pemerintah provinsi yang ada di Indonesia ini dalam menangani virus ini Bapa. Tolong mereka, berikanlah mereka hikmat sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas ini di dalam nama Yesus. Para perawat, para dokter, dan kami masyarakat juga, supaya kami mau disiplin tinggal di rumah, menjaga kesehatan kami, supaya dengan pertolongan Tuhan, negara ini luput dari virus ini yang lebih membahayakan kami lagi Bapak. Sekali lagi tolonglah aparatur pemerintah kami dalam menangani virus corona ini, presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur di 34 provinsi dan juga aparatur yang lain. Tuhan tolong para dokter medis, Allah kasihani mereka, kuatkan mereka, dan juga berikan mereka hikmat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Sekali lagi masyarakat, Tuhan tolong supaya kami juga dapat menghargai kerja keras pemerintah. Dan dengan pertolongan Tuhan kami dapat tetap tinggal di rumah, menjaga kesehatan kami, Allah dipermuliakan. Bapak, ini doa kami, aktivitas kami sepanjang minggu ke depan, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita lihat nyanyian yang terakhir dari ibadah kita ini. Nyanyian nomor 425. 425 kita menyanyi ayat pertama, 2, dan ayatnya yang keempat. 425 ayat pertama, 2, dan 4. Yesus Tuhan bangkit pula, haleluya, dan apa yang seterusnya. Yesus Tuhan bangkit pula, haleluya, sorak lekat manusia, haleluya, angkat suara memuji, haleluya, surga dunia menyanyi, haleluya, belas kasih telah selesai, haleluya, dan penebusan tercapai, haleluya, kegelapan telah hilang, haleluya, gelap lenyap terang, haleluya,
Tetap semangat saudara-saudara. Tetap setia di dalam Tuhan sampai Maranatha. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, menyertai keluar masuk jemaat sekalian, menyertai usaha, pekerjaan, rumah tangga, dan keturunan kami. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Allah datang kedua kali, terpuji namamu. Amin, amin. Selamat hari Minggu dan selamat Paskah Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Amin.